Selamat malam buat para bonsewan bonsewati yang ada di Indonesia. Di sini saya Bowongso and Frank and Bonsai Menoreh sebagai rekan kerja, rekan bisnis, rekan apapun di sini. Saya ajak untuk ke video ini. Ini saya akan review jenis-jenis alat yang saya sering gunakan yang harus dipunyai untuk para programmer, petani. Nah, petani seperti saya. Ya. Ini yang pertama. Kikir. Nah, ini kikir, Mas. Ini kikir, Mas. Kikir ini kikir yang bagus, yang harganya hampir 50.000. Jadi ini berkali-kali pakai untuk kita di saat kita mengerjakan ada alat gergaji kita yang ketul, langsung kita bisa eksekusi untuk bikin tajam. Nah, yang kedua, yang selanjutnya ya, nanti soalnya ada 60 atau berapa ini alat. Kita nanti urutannya ndak hafal. Ini gergaji. Gergaji itu harus ada. Ini fungsinya untuk memotong. Nah, gergaji itu banyak nanti. Nah, ini ada kondomnya ini. Ini biar tidak teyeng. Teyeng itu apa, Mas, bahasa Indonesianya? Tidak mesut. Ya, tidak mesut dan tidak karaten. Ya, tidak karaten. Ini banyak. Jadi di saat kita itu ada yang ketul, itu masih banyak. Nah, dan fungsinya beda. Ini untuk pemotong batang besar, ini untuk bikin V, ini untuk motong langsung, yang ini untuk memotong barang yang nyelempit, yang nyelempit, yang susah untuk dikelek. Ini kan sangat runcing, jadi bisa nyelempit. Jadi untuk jenengan yang punya barang kecil itu malah bisa untuk yang nyelempit. Begitu. Ini gergaji. Peso. Nah, ini peso. Ini karena baru, stoknya ada 5. Sebetulnya ini adalah pesanan dari Mas Edit dari Wonosari, tapi karena ndak diambil jadi saya buat konten ini ya. Ini peso untuk macam-macam. Bikin V untuk kita mecah akar, bikin stop kita untuk mengelupas atas, atau bikin cangkok atau apapun yang support dengan ini. Ya. Jadi untuk kalau kita makan ikan, kita bikin tusuk gigi itu juga bisa. Jadi ini sangat penting untuk kita selalu punya. Didol nih, Mas. Ono 5 iki. Ini jenisnya ini Victorinox. Ini yang andalan buat saya. Ini tajamnya tidak gampang hilang. Jadi ini sekali asah bisa untuk beberapa kali kerja. Ini asli ini, Mas. Karena harganya sangat mahal. Ngasahnya sangat lama. Soalnya ini keras sekali. Ini yang impor cuma ini. Swiss ini. Paris atau Swiss ini. Ini Victorinox. Kalau saya sebagai orang Amerika ini bacanya Victorinox. Ini sudah, ini pisau. Gimana? Nah, do hilang. Penting ngono iki, Mas. Ini krekut. Itu di berbagai macam ukuran. Ini dari Ryuga, cuma Ryuga ini. Sekelas saya enggak perlu yang Kanesin dan sebagainya, karena nanti cuma kadang hilang di lahan.
Ini yang stainless, yang satu ukuran itu karbon. Nah, itu untuk higienisnya, Mas. Nanti, Mas, itu reviewnya. Iya, reviewnya nanti itu, Mas. Nanti, Mas. Ya. Ini yang sejenis ini tapi ukurannya kecil. Ini karbon. Ini pemotong kawat. Sebetulnya kalau petani seperti saya ini belum kepake, tapi karena gengsi, Mas. Tuku, ya, urung tahu kanggo, Mas. Ngawati ya tak ketok gunting, padahal itu salah, Mas. Ini yang miring. Ini untuk yang motong yang di sini seperti ini, kita potong pakai ini. Yang dikelek-kelek, yang sulit-sulit dipotong itu pakai ini. Ya, ini menyudut soalnya. Tuh. Oke. Ini pelepas kawat. Atau kita bantu kalau di ujung itu masih jengil, kita tekuk pakai ini. Ini fungsinya ini, dan ini juga berfungsi untuk mengelupas kambium. Ini. Di sini ini kan ada geriginya. Ini misal ini kambium ya, ini gini-gini kan nanti bisa terkelupas dengan aman. Ini Ryuga semua. Oke. Masih keplingsut. Oke, ini yang untuk tahap pengawatan pakai ini. Nah, ini tatah. Nah, ini tatah lengkung, Mas. Tatah lengkung itu untuk kita membuat, misal kita memotong dahan seperti ini. Terus kita bikin bekas potongannya itu kita lubangi biar nanti jalannya kambium bisa seperti lubang itu ya, seperti lubang-lubang itu. Nah, itu tatah lengkung. Nah, kalau bisa itu ukurannya ini kan 2 cm, ada yang 3 cm, ada yang 1 cm, ada yang setengah cm. Jadi jika kita memotong dahan yang segini, itu kita pakai yang 3 cm untuk melubangi ini. Atau kita membuat kesan tua di bekas potongan itu pakai tatah lengkung. Jadi tatah lengkung itu ada yang setengah cm, 1 cm, 2 cm, 3 cm. Oke. Ini keker bisa, tulup bisa, tapi ini saya bikin ini dari besi stainless. Saya lubangi dan saya minta bantuan teman untuk menempel baja di sini. Jadi kelandapannya bisa terjaga. Ini untuk melubangi jika kita ingin mengesok barang kecil. Nah, barang kecil segini untuk ngesok buat alur bisa, buat nam-naman alur, tatah seperti bulan sabit, bikin kesan tua itu bisa pakai ini. Ini kalau mencuri buah kelapa muda. untuk kita kalau haus, tapi kita harus nembung. Kita harus minta izin sama yang punya. Mencuri tapi nembung. Jadi ini betul-betul tajam ini. Ini rambut saya jika ditaruh di sini jadi 2 ini. Nah, di rambut kok. Ya, ini saya kehujanan tadi hampir 2 jam, Mas. Rambut saya enggak basah, Mas. Ayo. Ini ya, silikonnya. Ini untuk buka lahan. Pati murah ini. Ini dari bahan yang signifikan, teruji. Nah, ini. Ini untuk pecah batang akar yang tempatnya telempit. Jadi jika ini barang itu yang kecil, jika tataan ini yang tataannya tidak akarnya tidak nempel di tataan, itu kalau kita hajar dengan tatah yang pipih seperti ini kan ngepir. Kalau pakai lancip ini kan yang nusuk yang lancip dulu, baru kita teruskan dengan yang ini. Ini untuk
tempat-tempat yang sempit. Aman. Bisa juga untuk kasih irigasi di akar jika kita tidak ingin kambiumnya mengelupas. Oke, ini minimal 1 alat 2. Nah, ini tatah lengkung. Ini tatah lengkung. Ini tatah lengkung. Ini untuk bikin karakter tua. Untuk jahit jika kita gabung kimeng. Tatah lengkung. Ini asli Jepara tapi dibuat di Jogja. KW kuwi Mas. Oh, KW to Mas ngono kuwi. Nah, ini yang lempit tadi harus punya banyak dengan perbedaan ujung. Jadi semakin lancip semakin bisa dilempit. Nah, ini fungsi semua Mas, ini di tempat yang berbeda. Ini tatah lengkung. Ini masih sejenis dengan tatah lengkung. Fungsinya beda. Tak Mas. Ini tatah lengkung. Ini masih seperti tadi, harus minim punya 2. Karena yang satu kena tataan kan kadang gompel atau tumpul. Jadi kita punya 1 stok. Ini Ryuga, ini untuk bikin kalau kita mau memecah, kan kadang ada yang dipecah tanpa kita bikin V irigasi, seperti irigasi itu kadang kambiumnya mengelupas. Kita kelupas pakai V, pakai ini paling bagus untuk itu. Ini untuk nyangkok juga bagus. Nek nyangkok itu pakai pisau istri saya juga bisa. Sebentar Mas, ini dikat karena burung saya baru berbunyi Mas. Burung saya ndi Mas? Ini Mas. Ini saya budidaya anggrek. Budidaya burung puter dan berkuku. Satu-satu. Baru bunyi Mas, enggak boleh diselingi Mas. Nah, ini gergaji yang lebih lempit kecil untuk kelek yang lebih sempit. Dikasih kondom seperti ini biar tidak karatan. Oke. Ini V tadi Ini yang untuk tempat yang agak luas. Jadi kalau misal seperti ini yang paling lancip. Ini itu tadi. Nah, ini des. Ini yang ini. Paling bundu tumpul. Nah, tapi tajam, tapi ini bentuknya seperti ini, fungsinya beda lagi. Nanti di lahan tiap pohon itu fungsi alat saya itu berbeda-beda. Nah, ini tatah. Ini yang khusus untuk program gunting. Ini gunting untuk segala medan ini. Jadi untuk apapun itu gunting, tapi kerjanya beda. Ini nek ditekem, nek ini ditekem itu semakin kenceng, nek ini ditekem semakin tidak kenceng. Nah, ini gunting segala medan. Ini jos buan ini. Dari gunting-gunting yang sudah saya beli ini paling jos. Ini kuat sekali ini. Belum pernah saya matain ini yang hitam kuning ini. Tapi nek yang lainnya kadang ini patah di sini. Nah, ini untuk kawat begel gigi. Itu aman. Nih. Nah, ini untuk geret jika kita pengen menyetop pembesaran itu sudah cukup, proporsi sudah dapat, kita stop pakai ini. Set. Biar stopannya itu kita ndak buang, kan sekalian nyetop kita bisa dapat bibit karena nanti kita cangkok. Ini pakai ini. Ini efektif banget ini. Jadi kita ndak usah harus gerak ke sana. Ini cuma kita, kalau kita tekan dia malah
terbuka. Jadi set kita masukkan, kita untir gini. Yang kedua sini set, ini kita kelupas. Itu sudah menyetop. Dan nanti dibungkus, nyetop tapi hasil stopannya enggak sia-sia. Pakai ini. Ini Mas. Ini untuk ngasah ini Mas. Nah, ini kalau ngasah ini apa ya, krekut apa ya nek bahasanya itu, catok. Nah, itu diingkemkan gini, di ya apa ya ini? Apa Mas? Mingkem. Bahasa Indonesianya apa Mas? Diem itu gini. Enggak, jangan berbicara. Meneng. Nah, nek gini apa Mas? Tutup mulut. Nah ya, ini harus tutup mulut. Ini kita ginikan. Nanti ketika dia mingkem kayak gini, kalau pas ngasah itu posisi seperti ini, tetap presisi di sini. Tapi nek kita itu ngasahnya seperti ini, gini, kok dilalah sini yang habis, apa tengah yang habis. Nanti jika kita telungkupkan seperti ini, nanti ada yang untuk motong kadang enggak putus. Jadi cara ngasahnya seperti ini, mingkem. Nah, ini. Kalau bisa pakai ukuran yang paling lembut. Jadi kalau ini ukur 350. Pakai yang 500 atau 1000. Bagus, tapi lama. Oke. Ini tatah ini hilang 2. Nah, tertimbun di lahan, enggak tahu. Ini saya dulu punya 3. Ini untuk mecah yang kecil. Jadi kalau ini akar, ini pecah dari sini, set, diikuti tatah yang kedua di atasnya, set, tatah yang ketiga, tatah yang pertama akan lepas dengan sendirinya. Jadi enak, kita enggak ngongkek-ongkek itu enggak. Jadi minimal punya 2. Terus sini lepas. Tuh. Nah, ini berbagai ukuran. Untuk garap kimeng medium, untuk small, untuk L. Untuk L. Ini saya ada 2. Ini 2. Ini 3. Ini untuk ngongkek. Jadi ketika sudah menganga, ini kita tancapkan ke tanah sedalam ini. Tapi kalau tidak ada tataan, ya untuk tumpuannya itu tanah tadi kita seperti ini. Nek kita membenggeng, mengongkek, itu kita landaskan dengan akar yang di sini, nanti kambium yang di sini yang akan rusak. Padahal kambium itu nyawanya. Iya. Jadi seperti itu. Autan. Jadi jangan memandang merek, tapi ini obat nyamuk. Obat nyamuk apa ya? Lotion untuk kita mengusir nyamuk. Jadi ada merek banyak, tapi seadanya dapatnya autan ini, karena kita harus menjaga biar kita ndak kena Aedes aegypti atau malaria atau sebagainya. Jadi kutu yang kadang merambat itu akan takut dengan ini. Ah, tengu Mas. Sama tengu Mas, itu nyerang telur. Iya. Kita kasih di sini lotion ini, di sini. Tengu apa ya, yang binatangnya merah kecil yang sering dilembab-lembab. Di telur-telur itu. Kalau kita pakai seperti ini, tengu enggak akan naik. Bagusnya langsung ditaruh di telur itu ya Mas. Itu panas Mas. Untuk biaya apa ya, resiko perkembangbiakan. Ini harus ada. Ini dilalah kok kita program 10 sudah sampai maghrib kok masih 3. Kita harus punya senter. Ini wajib buat para pembonsai, harus punya senter.
karena mengawasi apa ya, di sekitar lokasi ya, maling dan sebagainya. Dan itulah Mas, apa, penyakit pohon itu keluar di malam hari, entah apa itu, kayak nek di sini bahasanya brem, nek di Wonosari itu putul, nek bahasa Indonesianya enggak tahu saya. Tapi bentuknya seperti helm, warnanya coklat, gedenya sekuku ini, itu bahaya, keluarnya malam. Penggerak batang juga malam, ulat juga malam. Itu kita suluh dengan ini dan meneruskan program dan sebagainya. Ini center. Ini tatah lengkung, tatah ini. Ini sikat. Sikat ini ada 3 set, tapi yang 2 mana Anda enggak tahu. Ini untuk menghilangkan jamur. Tapi kalau memang terpaksanya kita itu program di hutan dan seminggu enggak pulang, ya ini untuk sikat gigi enggak masalah. Jadi ini berfungsi banyak. Tergantung fungsinya apa. Ini bisa fungsi untuk memberikan peringatan pada YouTuber juga bisa, cedruk gitu juga bisa. Jadi ini fungsinya banyak. Nah, ini banyak lagi fungsinya ini. Ini makanan Mas. Ini tadi ada kiriman GrabFood dari Mas Pematang Siantar, dari Mas Joy. Terima kasih Mas Joy. Saya terima. GrabFood dari Medan. Ah, ini meteran ini. Ini bisa berfungsi banyak. Ini untuk sewa lahan. Jadi misal ada orang yang menawarkan lahan 1000 meter misal. Kok dilalah itu di situ ada pohon yang tidak boleh ditebang. Ya itu jangan diukur. Jadi kita mengukur yang kita sewa saja. Jadi alat ini untuk mengukur validitas jika kita ingin menyewa lahan. Jadi yang kita bayar ya yang kita tanam. Ada juga kemarin itu saya menyewa lahan. Saya 1000 meter menyewa lahan. Tapi ada pohon besar-besar yang tidak boleh dipotong. Tapi itu sudah ikut saya sewa. Ya itu tidak benar. Itu seperti saya menyewakan rumah, tapi saya masih tidur di kamarnya. Seperti itu. Saya masih mandi di WC-nya. Saya masih BL di WC-nya. Saya masih masak di dapurnya. Saya menyewa lahan, tapi yang punya lahan masih ingin membesarkan pohonnya. Nah, itu seperti saja itu. Saya menyewakan rumah, tapi saya masih tidur sama istri saya di kamar yang kosong. Seperti itu tidak benar. Jadi kalau sudah disewakan itu ya sudah, lepas, mau diapa-apakan. Kalau saya menyewakan rumah, ya udah, saya tidak boleh masuk rumah itu. Itu seperti itu. Jadi sewa tanah untuk orang-orang yang menyewakan tanah, tapi dia masih ingin memperbesar pohon yang tersisa. Itu seperti itu tadi. Sama aja dengan menyewa rumah saya, tapi saya masih nunut BL di rumah saya yang jenengan sewa. Begitu. Ini untuk ukuran. Tapi ini juga berfungsi untuk McLaren ini. Ini misal ada kimeng diameter ini ya Mas Puji. Nah, lingkar. Nah, ini kan. Iya. Nah, ini masih bisa untuk McLaren. Ini sampai lingkar 50 meter. Ini terjangkau ini. Untuk pohon yang lingkar 50 meter ini masih terjangkau. Jadi alat ini satu tapi fungsinya banyak. Nah, yang terakhir ini. Karena kita itu pembonsai yang jorok. Jadi apapun kita pegang. Ya kotoran, ya lumpur, ya apapun yang riskan dengan bakteri, dengan penyakit, kita harus menyediakan ini. Ini merek jangan dibaca, yang jelas ini sabun. Sabun untuk kita jika di lahan mau makan, mau
bersih-bersih setelah kita selesai. Atau jika ini kemarin hit banget ini, ketika Mas Puji belum punya istri, ini laku keras ini. Jadi ini sebagai penolong buat Mas Puji ketika jomblo kemarin. Begitu. Nah ini terakhir. Oh masih ada banyak ya Mas itu. Nah ini pukul berbagai ukuran. Ini ada yang kecil, tapi di sana ada yang kecil lagi, sekecil ini, lebih kecil dari ini. Ini untuk pohon yang gede, ini yang sedang, yang kecil untuk nempel, untuk masukin paku. Kalau kita cuma satu ukuran, udah banyak kasus itu teman-teman cuma pakai pukul kecil dalam memprogram pohon lilahan itu disamperin ular Mas. Soalnya apa? Bunyi ketukan antara katah dengan pukul itu seperti anak katak tek 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 gitu. Nah disamperin ular Mas. Itu sudah berkali-kali terjadi. Jadi hati-hati dengan orang yang memprogram pohon di lahan dengan ya di lahan yang banyak ular itu dengan pukul yang kecil, bunyinya seperti anak katak. Anak katak itu makanannya ular. Oke, ini untuk menandai kalau pohon sudah laku atau membantu temen jika ini set ini yang diingus, sini ini yang dipotong pakai ini. Nah, untuk menulis alamat atau bon temen. Wah, banyak temen yang punya utang sama Mas Puji, sama saya, McLaren itu. Kalau enggak ditulis pakai ini nanti enggak lupa, karena kita saking akrabnya kadang kita itu enggak hitungan. Jadi kalau kita ditulis kita bisa tahu. Kita saking akrabnya kita harus bisa menjaga hubungan itu. Jadi minta ya minta, pinjam ya pinjam, hutang ya hutang, ngasih ya ngasih. Jadi kita akan langgeng di situ. Kalau hutang ya hutang, kalau ngasih ya ngasih, kalau minta ya minta. Jadi pasti. Ngomongnya hutang tapi enggak nyaur. Nah, itu bahaya ya. Jaluk wae, Mas. Ya. Ini sik Mas, iki apa iki? Untuk grafting ini, sambung. Jadi ini paling, nah ini untuk sambung, grafting, okulasi itu paling berhasil ini. Seerat apapun ini tidak merusak kambium. Kadang kalau kita pakai pembungkus es atau plastik es itu kita erat, atau kita pakai raffia itu kadang kan kita merusak kambium kalau kita terlalu erat. Tapi kalau ini enggak, ini kalau terlalu erat ini sudah putus sendiri. Ini paling bagus untuk grafting. Oke, seperti itu. Ini alat-alat yang saya punya, yang saya modal untuk mencari nafkah. Mas Puji juga punya seperti ini di rumah. Tapi hilang, kadang belum punya juga sudah hilang. Belum beli sudah hilang. Itu. Jadi monggo kita perkomplit alat, karena alat itu berpengaruh dengan hasil. Karena dengan alat seadanya itu tidak akan maksimal hasilnya. Ada temen yang mecah pakai bendo, arit gede bendo yang punya neneknya, kakeknya, itu akan cuma pecah-pecah dan hasilnya tidak bagus. Jadi kita harus support. Fungsinya apa? Kita punya alat sendiri. Fungsinya ini alatnya sendiri. Itu nanti hasilnya akan bagus. Hasilnya bagus dan harganya juga bagus. Oke. Begitu ya, Mas Puji. Oke. Nih ya. Apa lagi? Nanti kita di videonya selanjutnya kita akan review pohon-pohon juga, entah itu yang melintir atau nanti yang itu tergantung jenis. Nah, live aja Mas di Facebook
untuk besok mungkin. Ini saya bocori ya. Ini saya dengan Mas Puji, dengan kru di sini itu ingin live lelang. Entah itu bahan dongkelan, entah itu bahan ground. Tunggu waktunya kita akan live bahan ground kita. Oke, harga terjangkau, minim. Oke. Siap. Bisa dulu Mas videonya. Potongku. Oke. Ini kita akan ada rencana untuk bikin live nanti yang dikomando sama Masan. Kita cuma bantu wah saya yang di sana misal jual ponsel lagi saya malu Mas. Jadi nanti ada kelas perak, ada kelas emas, ada kelas berlian. Jadi kelas perak itu nanti kita susul 50-an, kelas emas itu 500-an, kelas berlian itu 1 jutaan. Nah itu nanti tunggu tayangnya, kita akan persiapkan untuk itu. Kita akan live di lelang bahan-bahan ground ataupun bahan-bahan dongkelan. Oke, malam ini seperti itu dulu. Terima kasih yang sudah live, sudah nonton, sudah komen, like, share, ya, subscribe. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Yang jelas selalu rukun dan damai selalu. Oke, siap.